Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak Pak Rudi Amanangan Sirait di pelajaran fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini, kita akan masih melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang bab fluida dinamis. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang azas Bernoulli. Oke, nanti azas Bernoulli ini itu banyak sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas dulu tentang azas Bernoulli. Apa sih azas Bernoulli? Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, tekanan fluida di tempat yang kecepatannya besar, lebih kecil daripada tekanan fluida di tempat yang kecepatannya kecil. Oke, kalian masih ingat minggu lalu kan tentang kontinuitas, bahwa ketika luas penampangnya ini besar, ya, maka kecepatannya akan lebih kecil daripada yang luas penampangnya kecil. Kenapa? Karena kecepatan kalau dia udah disempitkan, udah menyempit atau luasnya semakin kecil, maka kecepatannya makin besar. Seperti itu. Nah, tapi tekanannya berbanding terbalik. Tekanan yang luas penampangnya besar atau kecepatannya yang kecil itu lebih besar daripada yang penampang yang kecil. Seperti itu ya. Nah, jadi hukum Bernoulli itu berbunyi jumlah tekanan baik di tempat yang besar maupun tempat yang kecil, energi kinetik per satuan volume, energi kinetik masih ingat setengah mv kuadrat, dan energi potensial per satuan volume, ya, EP itu mgh per volume adalah konstan. Jadi dirumuskan seperti ini. Ya, tekanan, energi kinetik kan setengah mv kuadrat dibagi volume per volume, dan energi potensial itu kan mgh per volume. Seperti itu ya. Nah, jadi massa dibagi volume itu adalah massa jenis ya. Sehingga persamaannya menjadi P tambah setengah rho. Ini rho di sini sudah menjadi massa jenis. Rho di sini adalah M per V, massa dibagi volume dikali kecepatan dikuadratkan. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Ditambah ini juga M per V menjadi rho, berarti rho GH adalah konstan ya. Jadi kita buat persamaan bentuknya. Nah, ini. Jadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Inilah azas Bernoulli atau persamaan Bernoulli. Oke? Nah, lanjut. Ini keterangannya nih ya. P tekanan, rho massa jenis, G percepatan gravitasi, H ketinggian fluida dari titik acuan, kemudian V itu kecepatan fluida. Seperti itu ya. Nah, kan di sini H ini kan beda, Nak. Di sini kan ketinggian, contohnya di sini di titik ini dengan di titik ini kemari dengan ini kemari kan beda ketinggiannya. Ya. Nah, jadi di sini itu ada selisih ketinggian. Selisih ketinggian ini nanti kita beri simbol H, yaitu H2 atau H1 dikurang H2. Itu adalah H aja. Oke. Terdapat dua kasus istimewa yang berkenaan dengan persamaan Bernoulli. Apa itu? Yang pertama, ketika fluida diam. Ini kan fluida diam itu berarti kan fluida statis, ya kan, atau tidak mengalir. Kalau tidak mengalir berarti tidak ada kecepatan, tidak ada kecepatan. Berarti ini setengah rho V1 kuadrat ini berarti ini 0. Setengah rho V2 ini juga 0. Seperti itu ya. Karena tidak ada kecepatan, karena dia posisinya diam. Nah, berarti P2 ini pindahkan ke kiri. Berarti jadi P1 kurang P2. Kemudian rho GH1 ini pindahkan ke kanan. Berarti jadi rho GH2 kurang rho GH1. Kan dipindahkan saja. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Jadi P1 kurang P2, rho GH2 kurang rho GH1. Atau dikeluarkan hanya menjadi rho G kali H2 kurang H1. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi persamaan ini disebut juga dengan persamaan tekanan hidrostatis. Masih ingat tekanan hidrostatis apa? PH sama dengan rho GH. Jadi kan sama dia kan? Rho GH. Oke, seperti itu ya. Kemudian fluida mengalir. Fluida mengalir ini berarti ada kecepatannya. Nah, tapi pada pipa horizontal. Kalau pipa horizontal itu berarti pipanya cuma seperti ini, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil.
seperti gambar tadi. Nah, ini pipanya sama. Oh, berarti di situ ketinggiannya sama. Nah, kalau ketinggiannya sama, ya kita buat tadi. Berarti P1 tambah setengah rho V1 kuadrat, rho GH-nya menjadi 0. Nah, kenapa? Karena dia sama. Nah, oke, persamaannya menjadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Seperti itu, nak ya. Nah, di sini V2 akan lebih besar dari V1 dan P1 lebih besar dari P2 ya. Oke. Penerapan azas Bernoulli. Yang pertama, menggunakan teorema Torricelli, yaitu tentang tong bocor. Nah, ini tentang tong bocor. Kita menghitung berapa kecepatannya, berapa jarak semburannya, berapa waktunya. Nah, itu yang mau kita cari tentang tong bocor. Pak, tong bocor kok bukan ditempel, malah dihitung-hitung. Nah, memang seperti itulah fisika. Mencari masalah, baru menyelesaikan masalah. Seperti itu, nah ya. Nah, baik, dengan menggunakan diameter tabung yang lebih besar dibandingkan diameter lubang. Nah, ini kan diameter tabungnya. Coba lihat, ini diameternya dari sini sampai kemari kan panjang. Tapi kalau diameter lubangnya kan kecil. Nah, otomatis mana kecepatannya lebih besar nanti, nak? Iya, yang keluar dari bocornya, bukan dari luas tabungnya. Nah, kenapa di sini V1 sama dengan 0? Karena kecepatan air ketika turun itu sangat kecil. Jauh lebih kecil daripada kecepatan semburan airnya. Kecepatan semburan airnya ini kan ke sana dia. Cus. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita beri ketinggian. Ini H1. H1 itu ketinggian dari permukaan sampai ke dasar. Ya. Kemudian H2. H2 itu ketinggian lubangnya ke dasar. Nah, ini H2 ya, nak ya. Kemudian H aja itu ketinggian dari permukaan sampai ke lubangnya. Nah, berarti H1 dikurang H2 itu adalah H. Seperti itu, nah ya. Oke, nah kita buat di sini. Nah, P1 sama dengan P2. Kenapa, Pak? Karena di sini ada tekanan udara. Nah, di sini ada tekanan udara dan di sini juga ada tekanan udara. Maka tekanannya sama. P1 sama dengan P2. Berarti ini nanti persamaan Bernoulli-nya P1 dan P2-nya coret aja. Nah, karena sama. Dan V1-nya dianggap 0. Kenapa? Karena sangat lambat. Ketika air itu turun kan nanti sangat lambat, pelan. Beda dengan kecepatan ketika dia semburkan. Seperti itu ya. Maka V1-nya ini 0. Oke, berarti setengah rho V1 kuadrat ini kita anggap 0. P1-nya 0, P2-nya 0. Nah, itu. Maka persamaannya menjadi rho GH1 sama dengan rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Seperti itu. Rho GH2-nya pindahkan ke kiri. Nah, maka jadi dikurang. Nah, gini nah. Berarti rho H1 kurang H2. Karena ini sudah kita pindahkan ke kiri, maka jadi tanda negatif. Sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Oke. Maka rho dengan rho kan habis. Berarti tinggal G. H1 kurang H2 itu adalah H aja. Oke, jadi G kali H sama dengan setengah V2 kuadrat. Maka V2 kuadrat 2-nya pindahkan kemari, berarti 2GH. Maka V2 sama dengan akar 2GH. Maka V2 ini kita beri simbol V aja. Nah, itu kecepatan semburan airnya ya, kecepatan semburan airnya. Sehingga debit, apa rumus debit? Q sama dengan A kali V. Maka V-nya kita ganti menjadi akar 2GH. Berarti Q sama dengan A kali akar 2GH. Seperti itu, nak ya. Oke. Kemudian kita mau cari apalagi, Pak? Waktunya. Nah, ketika air disemburkan, boom, berarti ada waktu di sini. Nah, berarti di situ ada waktu untuk jatuhnya air tersebut. Kita cari. Nah, ini kan seperti bentuk lintasan parabola. Berarti kita menggunakan persamaan parabola. Ya, masih ingat persamaan parabola kan? H sama dengan ketinggian sama dengan V0 sin theta kali T tambah setengah GT kuadrat. Nah, kecepatan arah semburannya kan ke kanan. Nah, kalau dia ke kanan berarti searah dengan sumbu X. Berarti sudutnya berapa, nak? Sudutnya 0. Karena dia searah dengan sumbu X. Masih ingat kan? Nah, maka
V0 sin theta kali T ini kita anggap 0. Oh, ini 0 habis. Berarti H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita mau cari T. Maka T sama dengan akar 2H2 per G. Nah, seperti itu nak ya. Nah, ini mencari waktunya. Kemudian jaraknya. Jarak itu yang mananya Pak? Ini X ini. Yaitu jarak semburan air ke dinding tabungnya. Nah, ini X ya. Apa rumus jarak? Kecepatan kali waktu. Oke, kecepatannya apa? Tadi akar 2GH. Waktunya apa? Ini akar 2H2 per G. Ya udah dikali. Nah, ini. Berarti akar 2GH kali akar 2H2 per G. Udah. Ini kan sama-sama akar, dimasukin aja, digabungin akarnya. Berarti G dengan G ini habis. Nah, kemudian 2 dikali 2, 4. Kemudian H dikali H2. Oke, hasilnya menjadi 4H kali H2. Akar 4 dikeluarin aja. Akar 4 itu berapa? 2. Oh, berarti X sama dengan 2 akar H kali H2. Ini mencari jarak semburannya ya. Oke. Kita ke contoh. Sebuah tangki berisi air setinggi 1,25 meter. Pada tangki terdapat lubang kebocoran 45 cm dari dasar tangki. Ini 45 cm. Ini siapanya nih? Ini H2-nya. 1,25 ini siapanya? Ini adalah si H1-nya. Berarti nanti ini dari permukaan ke lubangnya itu adalah si H, ya kan? Ya udah kurangin aja 1,25 kurang 45. Tapi ini cm, rubah dulu ke meter ya. Berapakah jarak tempat jatuhnya air? Nah, ini ditanya jaraknya ya. Oke, yuk kita diketahui H1-nya 1,25, H2-nya 45 cm, kita rubah ke meter, berarti 0,45 meter. Ditanya adalah berapa jauh? Oh, sorry, ini Bapak salah buat nih. Tunggu, perbaikin dulu ya. Ditanya adalah X-nya. Oke, ditanya adalah X-nya, jaraknya. Nah, sebelum mencari jarak, kita cari apa dulu? Kita cari dulu kecepatannya. Nah, V sama dengan akar 2GH. H itu tadi kan nak, H1 kurang H2. Kan tadi Bapak bikin 2GH. Berarti itu H di situ adalah H1 kurang H2. Berarti 1,25 dikurang 0,45. Oke. 2 kali 10 kali 1,25 kurang 0,45. 2 kali 10 20. 1,25 kurang 0,45 0,80. 20 kali 0,80 16. Akar 16 4. Oh, berarti kecepatannya 4 meter per sekon ya. Kemudian jaraknya X. X itu 2 akar H kali H2. Ya udah, seperti yang tadi. H-nya berapa? 0,8. 0,8 itu dari 1,25 dikurang 45. Ini H. Masih ingat tadi gambarnya kan? Kemudian H2-nya itu 0,45. 0,8 kali 0,45 0,36. Oke, akar 0,36 0,6 berarti 2 kali 0,6 1,2 meter. Oh, berarti jarak X-nya ini yaitu 1,2 meter. Seperti itu ya. Itulah jarak jatuhnya air dari tangki. Oke, kita lanjut ke venturimeter dengan manometer. Nah, venturimeter ini apa sih, Pak? Venturimeter ini adalah alat untuk mengukur kecepatan fluida, ya. Nah, ini dia, seperti ini gambarnya ya. Ini venturimeter dengan manometer. Manometernya itu ini, nah, yang di bawah ini. Nah, dia menggunakan dua jenis zat cair. Di sini ada zat cair ρ1, di sini ada zat cair ρaxen. Nah, seperti itu ya. Dia menggunakan dua jenis zat cair. Nanti ada juga nanti venturimeter tanpa manometer. Nah, oke, kita bahas dulu yang ini ya. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair. Mengukur laju, berarti sini mengukur kecepatan. Zat cair dengan massa jenis ρ mengalir melalui pipa penampang dengan luas A1. Ini A1. Oke, ini A1-nya nih ya. Jadi sini misalnya contohnya air mengalir kemari. Maka nanti di sini air itu akan didorongnya zat cair ini, kemudian ini akan naik. Zat cair yang sini akan naik. Nah, inilah kita beri simbol H. Oke. Pada bagian pipa yang sempit, luas penampangnya A2. Oke. Nah, kita menggunakan apa? Masih ingat kan persamaan kontinuitas. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita mau cari V1-nya. Nah, kita mau cari V1-nya dulu ya. Maka V2 sama dengan
A1 kali V1 per A2. Tapi kita mau cari V1, ingat. Kenapa V2-nya yang kita buat dulu sini Pak? Supaya nanti kita masukkan persamaan Bernoulli tadi. Oke, ini persamaan Bernoulli. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Oke, kita masukin. Karena H1-nya sama dengan ada 2. Nah, ini. Jadi ketinggian di sini ya, itu akan sama dengan dari sini kemari. Nah, ini kita anggap dari sini kemari. Dari sini kemari. Ingat ya. Oke, berarti H1 sama dengan H2. Maka udah, berarti rho GH1 dengan rho GH2 kita coret. Nah, maka persamaannya menjadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Oke, ini persamaan 2. Ini tadi persamaan 1. Nanti kita apain? Kita substitusi. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita substitusi. Berarti P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho. Ini kita ganti V2-nya. V2-nya menjadi ini, A1 kali V1 per A2, masukin kemari, gitu, ngerti ya? Berarti A1 kuadrat, karena di sini kuadrat, berarti sini juga kita kuadratkan. A1 kuadrat per A2 kuadrat kali V1 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Maka P1 kita pindahin P2-nya ke kiri, berarti P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini jadi kemari, A1 kuadrat kurang A2 kuadrat per A2 kuadrat. Ini dari sini anak ya. Samakan penyebut seperti itu ya, supaya bisa. Oke, maka nah ini berdasarkan persamaan tekanan hidrostatis. Pertama tekanan hidrostatis itu kan ini kan nak. PA sama dengan P1 tambah rho GH1. P1 ini kita anggap sebagai tekanan udara. Ya, maka PB sama dengan P2 tambah rho GH1 kurang H tambah rho aksen G kali H. Oke. Titik A dan B berada pada satu bidang mendatar, maka berlakulah hukum pokok hidrostatika. Hukum pokok hidrostatika apa? Pada kedalaman yang sama, maka tekanannya sama. Ini PA sama dengan PB. Oke, masukin. Berarti PA-nya P1 tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah rho G. Ininya kita masukin kemari. Oke. Nah, maka P1 sama dengan rho GH1-nya pindahkan ke kiri. Nah, berarti jadi kurang. Berarti P2 kurang rho GH tambah rho aksen GH. Seperti itu ya. Maka P1 kurang P2, P2-nya pindahkan kemari, sama dengan rho aksen GH, sama dengan dikurang rho GH aja. Rho aksen itu zat cair manometernya ya. Maka P1 kurang P2 sama dengan rho aksen rho aksen kurang rho GH. Ini persamaan keempat. Oke, sekarang kita kawinkan persamaan 3 tadi ke persamaan 4. Maka hasilnya menjadi setengah rho V1 kuadrat, A1 kuadrat kurang A2 kuadrat per A2 kuadrat sama dengan rho aksen kurang rho kali G kali H. Oke, sehingga persamaannya menjadi, kita mau cari V1. Oke, ini setengah rho-nya pindahkan kemari, A1 kuadrat A2 kuadrat ini pindahkan juga kemari ke bawah. Oke, maka persamaannya menjadi V1 sama dengan A2 akar 2 rho aksen kurang rho GH per rho kali A1 kuadrat kurang A2 kuadrat. Nah, ini kalian ingat ini nak, rumusnya agak sedikit panjang ini. Nah, ini kalian ingat. Ini masih mencari P1, belum mencari V2. Nah, V2 bagaimana caranya Pak? Caranya hampir sama dengan ini. Nah, nanti kalian boleh cari sendiri di rumah cara menggunakan mencari V2-nya. Oke? Kemudian venturimeter tanpa manometer. Nah, ini tanpa manometer. Seperti di gambarnya. Tidak ada zat cair lain, berarti hanya satu zat cair, yaitu zat cair yang mau diukur kelajuannya. Nah, di sini ada H1, di sini ada H2, dan ini selisihnya, yaitu H. Ya, berarti kita mengukur. Ingat tadi apa kita bilang? Ya, persamaan Bernoulli tadi, bahwa pada luas penampang yang berbeda, kecepatannya beda. Di sini lebih besar, di sini lebih kecil. Tapi tekanannya beda. Tekanan di luas penampang besar lebih besar daripada tekanan di luas penampang yang kecil. Oke, berdasarkan persamaan tekanan hidrostatik ya, P1-nya berarti ini P1 berarti P0
tambah Rogia 1. Berarti P2-nya P0 tambah Rogia 2. Oke, jadi selisihnya udah kurangin aja. P1 kurang P2, Roge H1 kurang H2. Atau sama dengan Roge H. Kan H1 kurang H2 itu kan H. Oke, maka diperolehlah V1 yaitu akar 2GH per A1 per A2 A kuadrat kurang 1. Ini mencari P1 masih. Nah, nanti cari V2 bagaimana? Nanti kalian buat sendiri. Kalian cari sendiri bagaimana cara mencari V2-nya. Oke? Itu saja dulu. Kita contoh. Sebuah venturimeter memiliki luas penampang besar 10 cm kuadrat dan luas penampang kecil 5 cm kuadrat. Digunakan untuk mengukur kecepatan aliran air. Jika perbedaan ketinggiannya adalah 15 cm, hitunglah aliran air penampang besar. Oke. Dan penampang kecilnya. Oke, kita tuliskan ketahui. A1-nya 10 cm kuadrat, kita rubah ke meter, berarti 10 kali 10 minus 4 meter kuadrat. Kemudian A2-nya 5 cm kuadrat, berarti 5 kali 10 minus 4 meter kuadrat. Hanya ketinggiannya 15 cm, berarti 15 kali 10 pangkat min 2. Aduh, ini Bapak salah nih. Oke. Ya, 15 kali 10 min 2 meter kuadrat. Meter, kemudian G-nya 10 meter per sekon. Ditanya adalah V2-nya, ya, kelajuan pada penampang besar. Oke, kita cari V1 dan V2-nya. Oke, ini mencari V1 tadi kan, akar 2GH A1 per A2 kuadrat kurang 1. Udah kita masukin, berarti 2, G-nya 10, hanya tadi kan 15 kali 10 min 2, per A1-nya tadi 10 kali 10 min 4, kemudian A2-nya 5 kali 10 min 4 kuadrat. Sebenarnya ini nggak usah dirubah pun Pak satuannya ke meter, nggak apa-apa karena ini pembagian. Nah, kalau dibagi kan bisa mati, ya. Berarti ini 10 bagi 5 itu 2 kuadrat 4 kurang 1 3. Ini 2 kali 10. Oke, langsung aja kita hasilnya. Oke, berarti A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Maka V2-nya A1 per A2 kali P1. Oke, A1-nya 10 kali 10 min 4 per 5 kali 10 min 4. Kemudian V1-nya 1. Oh, di sini Bapak lupa menulis hasilnya tadi. Di sini hasilnya 1 ya, Nak. Oke, didapat hasilnya 2 meter per sekon. Oke, mungkin itu aja dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan. Oke, Bapak sudahi. Selamat pagi.